Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin jamaah terkhusus pemirsa channel TV, channel YouTube PCNU Kabupaten Nabire yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Patut kiranya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah. Hingga saat ini Allah masih cinta sama kita, Allah masih sayang sama kita, hingga kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Ramadan bukan yang Ramadan terakhir, melainkan masih ada bertemu dengan Ramadan berikutnya. Dan kita dapat memanfaatkan momentum terbaik ini untuk menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita, agar kita mendapatkan bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahib syafa'ah yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengatakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin." Surga itu merindukan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, yakni orang yang mengistiqomahkan, mendawamkan selalu membaca Quran. Bukan hanya membaca Al-Quran di momen-momen tertentu saja, atau mungkin event-event tertentu, mungkin untuk lomba persiapannya luar biasa, selesai lomba tidak lagi membaca. Maka di sini redaksinya bukan qari'il Quran, tetapi talil Quran, yakni orang yang istiqomah membaca, mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, mentadabburinya, mengamalkannya, ini kelak di yaumil qiyamah akan dirindukan surga yang begitu banyak nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang lain sedang mencari susah payah untuk memasuki surga, tetapi bagi orang yang talil Quran ini, surga membuka dan merindukan untuk dimasuki oleh talil Quran tersebut. Kemudian yang kedua, yang juga dirindukan surga adalah hafidhil lisan, yakni orang yang selalu menjaga lisannya. Tidak akan keluar dari lisannya, dari mulutnya sesuatu kecuali itu membawa manfaat baik bagi dirinya maupun bagi pendengar dari apa yang keluar dari lisan kita. Berupaya semaksimal mungkin lisannya dijaga dari mengumpat, menggunjing, mencaci, memfitnah, bahkan menghibah saudaranya. Lebih-lebih di bulan puasa ini. Di bulan puasa ini kalau kita tidak pandai menjaga lisan kita, dikhawatirkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas." Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya, hanya lapar dan dahaga yang ia peroleh. Kenapa? Karena puasanya tidak mencegah mulutnya untuk berkata kotor. Maka pantas jika Rasulullah menjanjikan orang yang pandai menjaga lisannya dari perkataan kotor yang tidak bermanfaat, dia akan memperoleh keistimewaan, yakni dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada prinsip yang harus dipegang. Seandainya tidak dapat berkata-kata dengan yang baik, berkata-kata yang membawa manfaat, lebih baik diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, mut'aimil ji'an, yakni orang yang mau memberi makan kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Kalau boleh diartikan secara luas, bukan hanya sekedar memberi makan, tetapi orang-orang
Yang kelak dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang punya kepekaan sosial yang luar biasa, kepedulian sosial yang luar biasa. Ketika melihat orang lain dalam keadaan susah, ia terpanggil untuk memberikan bantuannya supaya beban dari saudaranya itu menjadi ringan. Intinya, orang yang dirindukan surga itu adalah orang-orang yang dermawan, yang tangannya ringan untuk memberi bantuan kepada orang lain. Dan memang benar, hanya orang-orang yang dermawan sajalah yang akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang bakhil tentu akan jauh dari surga. Orang-orang yang bakhil itu jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari surganya Allah, dan dekat, kalaupun dekat, dia dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya yang terakhir yang dirindukan surga adalah shaimir Ramadan. Adalah orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Kita tahu puasa Ramadan adalah sebuah ibadah, salah satu dari rukun Islam. Maka dalam kesempatan ini sungguh sangat penting agar kita menjadi orang yang dirindukan surga. Jangan lewatkan kesempatan Ramadan ini. Jika dalam keadaan mampu untuk berpuasa, sehat badan, sehat jasmani, sehat rohani, jangan ada banyak alasan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Karena sesungguhnya puasa itu nanti akan memintakan syafaat bagi orang-orang yang mau berpuasa. Puasa akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaqul siyam ay Rabb. Puasa akan berkata, wahai Rabb, wahai Tuhan kami, mana'tuhu at-ta'ama wa syahawat bin nahar fashaffi'ni fih. Ya Allah, aku telah mencegahnya untuk makan, untuk menyampaikan syahwatnya, untuk memperturutkan syahwatnya di siang hari. Itu karena dia berpuasa. Maka fasyafi'ni, berilah kesempatan kepadaku untuk memberi syafaat kepada orang tersebut. Maka Allah memperkenankan puasa memberikan syafaat kepada orang yang mau berpuasa. Maka orang yang keempat yang dirindukan surga adalah shaimina fi Ramadan, orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa apapun yang kita lakukan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya seluruh pendengar dan pemirsa. Mudah-mudahan masuk dalam pikiran kita, meresap dalam kalbu kita, diikuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala hingga dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.